Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ceramah kesehatan, dan kita bersyukur jika hari ini kita akan diberikan wawasan tentang kesehatan dari Dr. Edi Lustio yang merupakan pengurus penasehat dari gereja kita, dan sekaligus beliau adalah seorang dokter yang ada di rumah sakit cukup besar di Surabaya. Ya, kiranya melalui seri di beliau kita semua diberkati khususnya untuk menangani COVID-19 ini. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa kembali bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami ingin men-sharingkan bagaimana kami menjaga tubuh kami sebagai bait roh Tuhan, agar kami selalu sehat, agar kami selalu kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai seminar ini atau ceramah kesehatan ini, kita menaikkan satu pujian. Di hidupku ada sobat yang setia. Yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak gentar, ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku, masa genap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamat. Ku tak gentar, ku tak gentarkan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. waktu selanjutnya saya berikan kepada Dr. Edi. Oke. Shalom saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya akan memberikan suatu pengetahuan tentang ilmu kedokteran kesehatan. Supaya lebih jelas, saya lepas. Oke, hari ini kita akan bicarakan tentang bagaimana kita perang melawan coronavirus disease 19, yaitu COVID-19. Sebetulnya kita harus tahu bahwa apa itu coronavirus. Coronavirus itu adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Kalau ringan seperti flu biasa, sedangkan kalau berat menyebabkan pneumonia sampai sesak. Dan sebetulnya coronavirus itu berasal dari dua virus yang berbeda. Yang satu adalah virus dari SARS, yang satu adalah
virus dari HIV. Kalau SARS itu menyerang pernafasan, HIV menyerang imunitas kita. Nah, jadi coronavirus itu menyerang pernafasan, juga menyerang imunitas daripada tubuh kita. Nah, cara menularannya virus itu bagaimana, kita harus benar-benar tahu, yaitu melalui percikan. Jadi apakah batuk, apakah pilek, apakah bicara, itu percikan. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui yang indirect. Karena kita buka pintu, di situ ada virus, kemudian kita ngucek atau pegang hidung, itu kita bisa kena. Nah, kenapa ini penting? Sehingga nanti kalau melalui percikan kita harus pakai masker, tapi kalau melalui indirect, yaitu pakai tangan kucek segala macam, maka kita harus sering-sering cuci tangan. Itulah tujuannya di sana. Nah, virus bagaimana dia menularkan, dengan jalur apa? Satu, bisa saja dari makanan. Kedua, bisa saja dari droplet dari udara. Ketiga, melalui kontak. Dan kemungkinan dari feses atau dari kotoran. Yang perlu kita tahu bahwa virus ini mempunyai masa inkubasi, yaitu mulai virus masuk sampai timbul gejala itu adalah 14 hari. 1 sampai 14 hari. Pada waktu inkubasi inilah virus bisa menular. Maka itu kenapa harus dilakukan isolasi selama 14 hari. Nah, kemudian kita pencegahan dan kontrol apa itu diisolasi. Bagaimana cara mengisolasinya? Kalau misalkan orang itu ringan, tidak sampai menimbulkan suatu gejala, maka diisolasinya itu adalah di kamar tersendiri, makan sendiri, mandi sendiri, cuci baju sendiri, sehingga tidak kontak. Di rumah pun tetap dia harus pakai masker. Itu namanya isolasi mandiri. Terus ada suatu faktor yang orang-orang kurang mengerti, yaitu viral load. Artinya apa? Kenapa kok seseorang bisa sakit, seseorang tidak sakit? Itu ada dua faktor, saudara. Yang satu adalah virusnya berapa banyak dia masuk ke tubuh kita. Kalau sedikit nggak jadi masalah. Kalau banyak maka akan timbul sakit. Satu lagi adalah antibodi diri kita. Kalau antibodi kita kuat, no problem. Kalau lemah, maka gampang kena penyakit. Itunya namanya viral load. Banyaknya virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita harus tahu bahwa sampai sekarang ini belum ditemukan vaksin yang sudah boleh beredar. Artinya apa? Vaksin itu sudah dibuat di beberapa negara, terutama di RRT, yaitu dalam masa percobaan. Fase pertama sudah, fase kedua sudah, fase ketiga sedang dicoba di beberapa negara dengan kasus yang ribuan. Kenapa harus beberapa negara? Supaya mereka tahu bahwa vaksin ini apa cuma di RRT loh? Bisa nggak juga di luar negeri? Indonesia, Arab, bisa nggak dilakukan vaksinnya dari RRT? Nah, maka itu ini adalah taraf fase ketiga. Kalau sudah oke, maka bolehlah dilakukan vaksin secara massal. Dan 2 kali vaksin itu, yang pertama adalah virus yang dilemahkan, yang kedua diambil dari NAB atau DNA. Kalau itu 2 kali dengan jarak waktu 2 minggu, kalau berhasil, kesuksesannya adalah 100%. Ya, tapi sampai sekarang kita belum ngomong. Mungkin tahun depan, awal tahun depan baru keluar. Yang kedua adalah sampai sekarang ini belum ditemukan obatnya. Ya, belum ditemukan obatnya. Yang lagi dicoba itu adalah remdesivir, ya. Kemudian Lianhua Qingwen Jiaonang, kemudian Qingfei Baidutang. Ada teman saya
saya mengatakan teman, dia begitu kena, saya minta dia minum Lianhua Qingwen Jiaonang berturut-turut 6 hari, berturut-turut 6 dus 12 hari, jadi negatif. Kalau sudah masuk ke rumah sakit menggunakan ventilator, sesek, makanya yang dianjurkan adalah Jingfei Baidutang. Jingfei Baidutang itu diminum, maka riaknya, buntuan daripada riak itu biasanya akan berkurang, bahkan hilang sama sekali. Cuma di dalam Jingfei Baidutang ada yang disebut Ma Huang. Kalau ada orang sakit jantung, sebaiknya Ma Huang itu dosisnya dikurangi, ya. Kemudian jangan lupa konsumsi vitamin C dan vitamin E untuk menambah antibodi kita. Dan kita tahu bahwa pada saat virus menyerang tubuh kita, maka antibodi itu dalam 1 minggu dia perkenalan dulu, siapa ini yang masuk. Begitu dia 1 minggu dia tahu, dia keluarkan yang disebut radikal bebas. Radikal bebas itu merusak, bunuh virus, tapi juga merusak sel normal, sehingga terjadilah sesuatu yang disebut adalah suatu badai. Apa yang terjadi? Vitamin C dan vitamin ini itu antioksidan, bisa melawan radikal bebas. Maka dengan itu pada saat ini kita mengajukan pasien-pasien banyak mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E, ya. Nah, coronavirus itu takut dengan temperatur 56 derajat, takut dengan alkohol di atas 65%. Kenapa kita harus sering-sering cuci tangan pakai alkohol? Yaitu maksudnya. Tetapi kalau pakai alkohol terus-terusan, tangan kita akan kering, malah akan rusak. Maka saya selalu kadang-kadang kalau pakai alkohol, kadang-kadang pakai hand sanitizer. Ini ada gliserinnya, sehingga tangan kita akan lebih lembab, nggak gampang rusak, ya. Kemudian takut sama ultraviolet. Ultraviolet itu ada 3 macam: ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C. Nah, yang A tidak begitu banyak gunanya, tapi kalau B bisa meningkatkan dalam tubuh kita vitamin D untuk meningkatkan antibodi. Kalau ultraviolet C itu jangan, karena beracun, ya, toksik terhadap tubuh kita. Kalau B dan C juga tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama itu menyebabkan kanker pada kulit. Sehingga kalau kita mau ngambil ultraviolet dari matahari, sebaiknya jam 10, kira-kira seberapa jam, ya. Yang dianjurkan adalah punggung, karena punggung itu banyak titik akupunktur yang bisa lebih banyak menyerap daripada ultraviolet itu, sehingga antibodi kita meningkat. Nah, coronavirus itu sebetulnya juga takut dengan ventilator yang bagus, sehingga saya menganjurkan kalau kita ke restoran, pilihlah di tempat jendela supaya ventilator ini bagus. Jangan di pojok atau di tempat yang tidak ada ventilator, karena virus itu takut dengan ventilator, terus hilang. Terus antiseptik. Nah, sehingga kalau kemana-mana saya selalu membawa antiseptik. Tempatnya itu saya semprot, ya. Kalau ada orang kerja di suatu kantor yang tidak ada ventilasi, tidak apa, 2 jam keluar tempat itu semprotan, pakai antiseptik, apapun juga. Terus rajin cuci tangan, yang tadi saya katakan, kalau virus nempel di tangan, kira-kira 5-10 menit masih di tangan, sehingga kalau kita siram pakai air yang mengalir dan pakai hand sanitizer, dia akan mati. Kemudian imunitas yang kuat, ini yang paling penting, tapi nanti saya bicarakan. Nah, kita harus tahu bahwa gejalanya apa sih kalau kita kena virus corona. Kalau cuma panas, flu biasa, itu flu biasa. Tapi ini panas,
batuk kering dan pilek tidak ngocor tapi kering juga, ya, dan capek, terus nafas sesek, seluruh badan akan sakit-sakit, dan sakit kepala, juga menggigil, muntah, dan diare. Sehingga jujur aja virus itu menyerang tidak hanya di pernafasan tapi juga bisa di perut kita, ya, kita harus hati-hati. Nah, bagaimana kita merawat kita sendiri? Yaitu kalau kita telah menyentuh sesuatu, contohnya pintu, contohnya lift, tekan gini, atau apa kek gitu ya, harus cepat cuci tangan, ya. Jangan terus langsung megang hidung, megang apa segala macam, itu bisa ketularan. Ingat, setelah 50 tahun, terutama orang yang gemuk, punya kencing manis, punya sakit jantung, punya sakit pernafasan, itu lebih gampang terkena dan biasanya fatal. Nah, maka itu kita harus jaga diri, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan lain-lainnya. Nanti kita akan bicara lebih spesifik lagi. Nah, hati-hati, yang langsung bisa kena adalah mulut, hidung, dan mata. Sedangkan tangan ini adalah indirect. Setelah megang sesuatu, gini kena, ya. Nah, kita harus tahu bahwa barang apa yang paling kotor, yaitu lift itu loh, kalau ditekan itu, ya. Terus tangan ini kita kena. Terus kalau naik tangga, pegangan, itu juga sering orang kena. Terus tombol pintu, ya. Terus remote control. Terus telepon HP. Sehingga saya selalu kalau HP habis gitu, saya pakai kertas alkohol, dicium, ya. Nah, kemudian troli, kalau belanja itu pegang, kan troli nggak mungkin jalan sendiri kan, ya. Terus tombol lampu itu, ya. Terus keyboard, dan satu lagi duit, ya. Uang itu banyak sekali virusnya, sehingga kita anjurannya adalah pakai cashless. Apakah pakai kartu, pakai apa, terserah, jangan pakai duit. Setelah pakai duit, cuci tangan. Setelah menerima duit, cuci tangan, ya. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa virus kalau nempel di kertas itu kira-kira bertahan hidup sampai 3 jam. Kalau baju bisa 1 hari. Maka itu kalau pulang dari luar harus segera dicuci. Dan ingat, jangan digebrak-gebrak ini, ya. Ya, akan kemana-mana, keranjang kemana nggak tahu saya. Terus kalau di kayu itu 2 hari. Kalau di duit 2 hari, ya. Ada orang terima duit terus direndam sampai 2 hari 2 malam, nggak percuma, ya. Lebih baik kita jangan cuci tangan. Kemudian di kaca atau beling 4 hari, di plastik juga 4 hari, masker 7 hari. Maka sebetulnya yang benar adalah setiap 4 jam dibuang. Tapi eman-eman, ya, ini duit loh ini, ya toh. Kalau saya bisa 1 hari pulang, kadang-kadang saya cuci, saya rendam pakai sabun, kemudian saya semprot alkohol, ya. Tapi itu tidak benar, ya. Yang benar adalah tiap hari dibuang, dipotong, ya, baru dibuang di sampah yang tertutup, biar dia nggak nyebar. Kenapa harus dipotong? Ini kalau dibuang, diambil sama yang ngambil sampah itu, kemudian dibersih, dijual lagi, cuma, ya, harus dipotong.
Tapi sekarang murah kok ya. Tambah lama tambah murah kok sekarang. Nah, bagaimana melindungi diri? Ini perhatikan. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau zaman dulu kita pakai baskom, nggak benar itu. Harus mengalir. Kalau keluar rumah atau keluar manapun juga, sekarang tetap harus pakai masker. Dan anjuran sekarang kalau di rumah ada penderita juga kita pakai masker. Kalau batuk atau bersin, tutup mulut dengan sapu tangan atau tisu atau dengan siku. Ya kalau batuk, ini kan begini. Kan nggak mungkin kalau kita salaman sama orang pakai siku. Ya, itulah. Nah, di rumah dengan ventilasi yang cukup, makanan sehat, minum air hangat, campuri garam sedikit. Kenapa? Karena kalau minum, masuknya kemana? Ke lambung. Di lambung itu ada asam lambung 0,1 N. Mati itu virus. Tapi kalau didiamkan di sini, nggak banyak minum, dia masuknya bukan ke pencernaan, tapi masuk ke pernafasan. Kan di sini ada dua saluran, satu saluran pernafasan, satu saluran pencernaan. Jadi kamu aja atau ditelan aja masuk ke lambung. Sekarang ini ada yang disebut, tapi saya belum tahu iya apa enggak, yang disebut hidroksi, yaitu H2O2. Katanya bisa membunuh. Memang saya tahu ozon itu bisa membunuh, tapi sampai di mana itu kesensitifan saya belum tahu. Terus makanan yang sehat dan minum air hangat. Jangan lupa berjemur jam 10 kurang lebih 15 menit ya. Dan tetap olahraga dan tidak boleh stres ya. Tambah stres, antibodi kita tambah turun, tambah sakit. Penting ya. Nah, tidur juga harus cukup dan jangan lupa minum vitamin. Kalau nggak mau vitamin juga boleh, makanlah jamu-jamuan. Saya memang termasuk yang suka jamu JKT, jahe, kunir, dan temulawak. Kemudian saya campur madu. Jangan ikut saya ya, nggak boleh ikut saya ya. Saya campuri teh, saya campuri kopi, saya campuri ginseng. Tapi itu tidak benar. Cuma saya saking kesusu tok. Jangan ikuti saya. Cukup 3, JKT, jahe, kunir, dan temulawak. Ya, itu penting. Ya. Kemudian, kalau dulu namanya new normal, kalau sekarang ada adaptasi kebiasaan baru. Prinsipnya cuma 4. Antara orang dan orang jaga jarak. Pakailah masker, rajin cuci tangan, pakai face shield. Ya, pakai face shield. Ya. Nah, kenapa? Supaya tidak kena mata. Jaga jarak 1-2 meter. Anjuran daripada WHO adalah 2 meter. Kenapa? Orang kalau batuk paling 1 meter. Tapi kalau bersin bisa sampai 2 meter. Ya. Kalau lagi ngomong, usahakan jangan adep-adepan gini. Kalau bisa ya gini lah. Ya. Jadi itunya muncratnya ke depan. Kalau gini saling muncrat. Oke. Nah, kalau dari luar begitu pulang langsung cuci baju. Kalau tangan megang sesuatu langsung cuci. Dan diusahakan kalau beli online, beli barang nggak tahu di mana, pokoknya cuci tangan dan pakai cashless. Ya. Kalau makan, kita sering makan tuh gini ya, suami, istri, anak gitu gini. Itu sebetulnya tidak benar. Yang benar adalah gini. Ya, yang benar adalah gini. Karena kalau gini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau ini ke sini, ini ke sini. Gitu.
ya. Terus sendoknya dewe-dewe ya, jangan makan gitu terus ngambil situ ya, ngambil ini kena itu ya kena gitu. Dan kalau makan jangan ngobrol, nyiprat saudara ya. Jangan makan banyak orang kumpul jadi satu. Di Amerika ada seorang tua itu kena Parkinson, umur sudah 80 lebih, meninggal. Kemudian saudara-saudaranya datang 50 orang, semua pakai masker, semua jaga jarak, semua cuci tangan. Sampai rumah berapa hari kemudian ada satu yang merasa kok badanku gak enak ya, kok anget-anget gitu ya, kayak temennya. Iya, total ada 30 lebih. Kenapa tahu? Pada saat itu disediakan kopi dan disediakan snack, semua buka, semua makan, kumpul jadi satu. Itu kena, ada satu-satu semua kena. Maka itu kita anjurkan jangan kumpul, dan harus pakai masker, jaga jarak. Itu prinsip bagi kita. Nah, kalau rapat sebaiknya pakai online dan pintu semua, jendela semua dibuka. Jadi nanti kalau seandainya kata gereja sudah boleh offline, saya anjurkan semuanya dibuka supaya ventilatornya bagus ya. Nah, pada saat adaptasi kebiasaan biasa kebiasaan baru, bawalah sesuatu. Yang satu adalah tisu basah, karena kadang-kadang perlu ini. Kemudian hand sanitizer, saya bawa 2 biasanya. Dan saya kan pakai masker, tapi saya harus membawa masker cadangan. Kenapa? Sekretaris saya ini jeblok, plek, gimana sekarang? Minta sama saya membawa cadangan. Perlu, ya, perlu. Dan kalau boleh bawa camilan sendiri, jadi ini lapar makan gitu, ya. Terus peralatan pribadi, contohnya adalah ini kalian tahu ya, ya. Jadi kalau makan itu masker taruh di sini, kemudian ditutup, diginikan, ini apa? Ininya diginikan, ya, ini. Terus kemudian saya juga bawa ini. Jadi kalau misalkan sekarang saya mau lift total pakai ini, gitu. Terus kalau mau buka pintu ini saya pakai yang ini, buka ini. Jadi saya tidak megang, ini yang kena. Ulang ini disemprot pakai antiseptik, oke? Terus nanti kita harus lihat, ada yang disebut hipoksi, itu nanti saya cerita lagi. Saya bawa alat yang lain lagi, ya. Nah, kita harus ingat bagaimana kita tuh menjauhi MEN. Saya pernah cerita MEN, yaitu mouth, eyes, sama nose. M, 1, mouth, mulut, ya. E, eyes. 3, nose, hidung, ya. Men. Sebagai penggantinya adalah woman, perempuan. W, wash your hand, cuci tangan. O, obey social distancing, jaga jarak. M, masker. E, exercise and eat well. N yang terakhir adalah no unnecessary traveling. Kalau nggak perlu jangan keluar, ya. Jadi jauhilah men itu, tapi deketilah pada woman. Itu ceritanya begitu. Nah, saya ingin cerita ada 5 hal yang penting baru terjadi. Yang satu itu adalah infeksi daripada virus itu biasanya menyerang pada pernafasan. Sekarang ini diketahui bahwa dia membuat suatu gumpalan-gumpalan di pembekuan
di pembuluh darah. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun kita bisa nafas, tapi dia terjadi gumpalan di tempat lain sehingga orang itu juga terus mati. Sehingga sekarang ini kecuali pakai ventilator, kita juga pakai pengencer darah, heparin namanya. Ya. Yang kedua, ada yang disebut happy hypoxia. Happy hypoxia itu begini. Oksigen di dalam tubuh, dalam pembuluh darah itu kira-kira 90 sampai 100%. Tapi orang ini di bawah 70%, bahkan sampai 40%. Jadi nggak ada apa-apa. Tata lo kok mati gitu. Jadi anjuran kita adalah ada membawa yang disebut oximetri. Ya, ini jari dimasukkan, ditekan, dia yang atas akan keluar. Oksigen kita berapa? Yang di bawah adalah nadi. Kalau oksigen kita kurang, cepetan pergi ke dokter atau ke rumah sakit untuk mengetahui oksigen kita. Jangan tahu-taunya mati kita. Ya. Karena oksigen tidak boleh kurang dari 90%. Kalau 70% bahaya. Nah, ini dari sini kita bisa tahu nanti. Ya. Nah, sekarang ini katanya ada obat virus yang belum terbukti, ya. Ada satu lagi yang disebut cytokine storm, badai cytokine, yaitu yang saya tadi ngomong radikal bebas. Terlalu banyak seperti badai, kita lebih setengah mati. Maka harus dipakai vitamin C supaya antioksidan. Terus penemuan yang terbaru, kalau ada orang sesek, jangan tidur terlentang ya, tapi tengkurap. Itu jauh lebih gampang mengeluarkan riaknya kita. Ya, saya belum pernah nyoba. Nah, terus pada saat kita belanja, tetap jaga jarak, batasi menyentuh barang. Kalau saya nggak tahu ya, kalau saya pergi kemanapun dari dulu memang, kalau satu ke tempat saya cuma nyari terus saya pulang. Lain dengan ibu-ibu mungkin ya, nyari ini dulu, nyari itu dulu, nyari itu dulu ya, nggak jadi dipegang ini sekarang sudah tidak boleh. Ya, diusahakan sedikit mungkin menyentuh. Terus jangan lama-lama kalau belanja. Pembayaran adalah non tunai, yaitu pakai kartu kredit atau pakai kartu flash atau pakai yang bisa sebagai pengganti, karena ini bisa dicuci. Ya. Kalau makan di restoran gimana? Masuk kadang-kadang kita sekarang udah boleh buka, ya, kalau dulu nggak boleh, cuma boleh bawa pulang. Tetap jaga jarak. Pilih tempat makan yang ventilasi bagus, sebaiknya dekat jendela. Ya. Pembayaran non tunai dan jangan lupa cuci tangan. Nah, ini yang penting ya. Sekarang ini kita seringkali pesan barang online ya. Ya. Hindari kontak langsung dengan kurir. Ya. Saya terus terang, cucu saya paling pintar. Dari jauh, tanpa lo pak, ngomong pager. Dia tidak mau kontak sama kurirnya. Ya. Terus di sana ngambil pakai masker, terus diambil kemudian cuci tangan. Kalau perlu, kalau itu makanan, di antiseptik dulu, luarnya dibuka, cuci tangan lagi, barangnya dikeluarkan, jangan lupa dipanaskan atau di microwave, jangan langsung dimakan. Ya, kalau saya dulu sering makan yang dingin-dingin, yang mentah-mentah, saya udah nggak berani, karena saya harus minum yang makan yang panas. Nah, itulah. Ini nanti saya akan bicara vitamin C dan lain-lainnya. Tanggal 2 Oktober itu saya di Elion mengadakan Zoom presentasi membicarakan tentang imunitas dan gizi. Nanti akan saya share nomor dan passwordnya, ya. Nah, kesimpulan, masker, jaga jarak,
sering cuci tangan, ventilasi yang baik, kumur dengan air hangat, bayar cashless, lengan panjang. Kalau di rumah terserah karepmu, tapi keluar pakai lengan panjang. Kenapa? Kita usahakan supaya ini tidak terlalu tersentuh. Kalau kena baju, wong pulang kita cuci baju kok, ya. Dan kalau habis dari luar, lepas sepatu. Kita tidak tahu di tanah itu ada enggak virus. Ada orang kalau yang jorok grok tuh, itu di bawah itu sudah ada virusnya. Lepas sepatu, lepas sandal. Saya kalau ke rumah orang, selalu saya tidak mau pakai sepatu masuk ke dalam. Prinsip, saya tidak mau menularkan orang lain. Ya, begitu pulang, mandi, cuci baju, kalau boleh keramas. Ya, makan yang bergizi, olahraga, berjemur. Jangan stres, jangan stres, jangan stres. Ya, ada orang kena kanker. Dia diduga 3 bulan meninggal. Apa? Bohong. Kelain dunia dia. 10 tahun kemudian kankernya masih ada, tapi dia meninggal karena jantung. Karena apa? Dia tidak stres. Nah, saya kira cukup ya. Nanti ada video akan digabung di dalamnya. Bagaimana pakai cuci tangan, bagaimana pakai apa namanya masker, bagaimana masker tidak menularkan orang dan lain-lain, akan nanti dimasukkan ke video biar kita lebih mengirit waktu, tapi nanti di YouTube keluar semua. Oke, sekian, terima kasih. Ya, masih. Saya Dr. Nahla. Salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah virus corona adalah dengan mencuci tangan yang sering dan benar. Nah, saya akan menunjukkan cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO. Biasanya kita mencuci tangan dengan sabun hanya membasuh area telapak tangan seperti ini. Padahal bisa kita lihat kalau kita dengan hanya menggunakan seperti itu masih banyak area yang tidak terpapar oleh sabun seperti di sela-sela jari dan di punggung tangan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah dengan memulai dengan telapak tangan, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Lalu punggung tangan 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat ujung-ujung jari masih belum terkena. Jadi kita seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini bisa kena langsung dua-duanya. Lalu ibu jari juga masih belum terkena sabun. Kita juga basuh dengan sabun. Seperti ini. Lalu masih ada kita lihat di benar-benar di ujung jari ini belum terkena. Kita juga lakukan seperti ini. Supaya juga bagian bawah kuku terkena. 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat sisi sebelah sini juga masih belum kena, jadi kita tambahkan di sisi sini, juga sebaliknya. Nah, bisa kita lihat kan, jadinya seluruh area tangan, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, semua sudah terkena sabun. Jadi setelah itu kita basuh dengan air yang mengalir, dan jangan lupa dengan mengeringkan tangan kita, baik dengan pengering tangan ataupun lap sekali pakai. Jangan setelah sudah cuci tangan bersih, kita peperkan tangan kita keringkan di celana atau di baju. Jadi jangan lupa untuk menangkal virus corona, kita harus sering-sering cuci tangan. Sekali cuci tangan durasinya setidaknya 40-60 detik dan dengan langkah yang benar.
Nope. Yep. 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 亲爱的主耶稣，我们谢谢你，今天你再一次看顾我们平安、健康、喜乐，给我们特别的机会，可以听你所爱的、你所拣选的亲爱的医生李志良医生给我们的医学讲座。我们谢谢你这么宝贵的时间，我们听见许多宝贵的医学的知识。主啊，我们求你再一次怜悯我们，开恩怜悯我们。主啊，让我们更健康，我们更平安，更加爱上帝，爱我们的教会，爱我们的弟兄姐妹。但愿天父上帝的慈爱永远与我们同在。主耶稣基督的救恩，耶稣的宝血洗净我们一切的罪恶，圣灵以马内利永远与我们同在的，拯救我们脱离一切的灾难，脱离一切的病毒，脱离一切的危险，脱离一切的意外，与我们同在。谢谢你，主耶稣，奉耶稣的名求的，阿们。